Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar implementasi modul ETL dengan Talent untuk membangun data warehouse pegawai. Proses selanjutnya adalah kita melakukan ETL dengan Talent Open Studio ya. Jadi kita akan buka talentnya. Nah, ini talentnya. Yang pertama adalah mengisi tabel dimensi waktu dengan T-Row generator. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, penggunaan T-Row generator itu kita akan membuat di sini saya bikin aja oke, ini ada ETL tahun. Oke, bisa create new job ya, create new job atau misalnya memanfaatkan job yang sebelumnya juga bisa. Oke, sini job ETL tahun ya. Oke, di sini saya akan pakai T-Row generator. Nah, kemudian di sini seperti yang kemarin kita bikin konteksnya dulu, tambahkan misalnya my start date gitu ya. Oke, my start date. Kemudian tipenya itu date ya, tipenya dia date supaya bisa dieksekusi sebagai tanggal. Nah, value-nya itu tadi kita sesuaikan dengan data yang ada. Tadi kan di sini dimensi waktu tadi kan dia mau menangkap hire date ya. Nah, kalau berarti kita akan select hire date from, saya ambil datanya dari skema ini, where, nah jangan where, order by ya, saya akan order by ascending gitu ya. Saya mau tahu tahunnya yang di situ mulai tahun berapa begitu. Order by hire date ascending. Nah, di sini kita akan coba, oke. Dia mulainya tahun 1977 ya, 1977. Jadi di sini 1977. Oke, saya akan generate mulai tahun 1977. 1977 Oke. Nah, saya mulai aja dari 1 Januari ya, biar lebih mudah. 1 Januari 1977. Oke. Nah, kemudian dari sini kita akan lihat dia tambahkan parameter, misalnya new column ini adalah tahun gitu ya, kita mau dapat tahun aja. Tipenya tadi adalah date ya. Kemudian talent add date. Nah ini kita isi value-nya apa. Tadi kan ada konteks. Nah, ini tinggal dikontrol spasi, dia akan muncul nama variabel kita. Oke, value-nya sebentar, saya akan cek dulu yang sebelumnya itu. Jadi kalau kita sudah punya ini bisa mereka sudah mencoba ya, ini tinggal di copy aja. Oke. Nah, kayak seperti ini ya. Di copy, terus ini tinggal diganti. Kalau misalnya mau nangkepnya tahun ya, berarti ini kayak gini ya. Y. Oke, kita akan coba tampilkan ke T-Locro. Nah, oh ya tadi kan karena tahun 1977 ya, mau generate 100 tahun gitu misalnya. 1977 ya. Oke, 50 lah ya. Atau 100 juga boleh lah, 100 tahun. Oke. Ya ini kan misalnya nih datanya dia akan disimpan sampai 2050 gitu ya. Nah, berarti kita perlu nyimpan sekitar 80 data ya. Nah, berarti cukuplah 100 ya. Oke, kemudian di sini kita bisa tampilkan preview.
Selain ditampilkan di Tilokro, kita juga bisa preview di sini. Oke. Oke, di sini tahunnya 1977. Oke, sampai 2076 lah ya. Oke. Oke, ini kita oke. Nah, kalau sudah, kemudian kita, nah tadi kan pakai Tmap. Jadi karena kita hanya mau mengambil tahunnya saja. Tadi kan Tiro Generator ini dia keluarannya adalah tanggal. Kita kan mau ambil tahunnya saja, berarti masukkan ke Tmap. Nah, row main masukkan ke Tmap. Nah, diolahnya di sini di Tmap. Misalnya new outputnya kita pakai tahun gitu ya. Oke, nah tahun. Di sini yang mau diambil adalah tahunnya saja. Oke, ini biar mungkin tidak. Oke. Saya coba apply oke dulu. Sebentar. Ini Tiro generatornya saya ganti ya namanya, ini jadi ini aja. Tanggal gitu ya. Biar nggak bingung, ini tanggal. Masuk ke Tmap. Tanggal. Mau kita ambil tahunnya saja. Nah, kemarin kan ada beberapa query ya yang kita gunakan untuk mengambil tahunnya saja. Oke, di sini. Nah, ini kita mengambil tahun pakai yang ini ya. Calendar date, format date, year, row 1 date. Dia nanti akan berfungsi sebagai string. Nah, di sini. Oke. Ini sudah saya copy fungsinya. Tinggal kita masukkan aja ke sini. Oke. Oke, di sini row 1 date ya, bukan, tapi dia row 1 tanggal karena nama kolomnya ini adalah tanggal. Oke. Nah, ini yang menjadi masalah adalah di database kita tadi kan tahun tipenya integer ya. Nah, sedangkan di sini dia outputnya adalah string. Nah, biar dia jadi integer, maka di situ perlu kita rubah. Nah, ini kan dia string ya, string. Berarti kita perlu merubah ke integer. Integer. Nah, ini ada integer. Titik parse integer. Nah, di sini parse string to integer. Oke. Oke, stringnya apa? Nah, stringnya tadi ya ini tadi. Nah, ini tadi kan bentuknya string ya. Ini kita copy ke sini masukkan. Oke, ini untuk merubah tipenya. Oke, kita akan oke. Nah, kita coba ya, kita apply. Bentuknya dari string, dari date string ke integer. Oke. Nah, kita akan coba masukkan ke sini. Oke, run. Nah, berarti ini sudah betul ya. Sudah ada dalam bentuk integer ya. Nah, berarti ini sudah siap kita masukkan ke database. Masukkan ke database tadi, maka kita perlu lakukan koneksi ya. Kita perlu lakukan koneksi, kita bisa bikin di metadata di sini db connection, klik kanan create connection misalnya. Terus saya akan bikin koneksi untuk dimensi waktu, dimensi departemen, dan fakta. Oke, misalnya di sini adalah data warehouse pegawai. Oke, jangan lupa ini dia tidak mau kalau ada spasi ya.
Oke, database-nya saya tadi di situ pakai db2. Loginnya ini, passwordnya servernya kemudian database-nya. Oke, db2admin huruf besar semua. I guess you want to use ini ya. Oke, nah ini sudah bisa di test connection. Oke, nah baru ternyata di finish gitu ya, finish. Terus tadi data warehouse pegawai di sini saya akan retrieve tabel, retrieve skema. Oke, saya coba next. Kemudian di sini db2admin ya, kita cari. Nah, kita cari db2admin tadi dia punya dimensi departemen, waktu, dan employee. Nah, dari sini kemudian kita akan lakukan oke, next. Nah, ini kita finish seperti ini ya. Kalau sudah, kita akan punya 3 tabel skema di sini. Yang akan kita masukkan pertama adalah dimensi waktu, maka kita tarik ke sini. Dia sebagai output, tdb output ya. Karena kalau input kan berarti dia akan memberi masukan ya. Kalau output maka dia akan bertindak sebagai keluaran. Nanti datanya kalau tak panahnya masuk berarti kita masukkan data. Oke, tilok row ini boleh dihapus, boleh tidak ya. Oke, so saya biarkan aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, yes. Oke, kita akan lihat edit skemanya, view skema. Oh ya benar ya, tahun integer ya, di sini integer. Oke, masuk ke sini dia juga integer. Oke, ya sama ya. Oke, kemungkinan tidak ada masalah. Kemudian untuk jenisnya, action on datanya ini bisa kita pilih insert or update ya. Jadi kalau insert saja maka dia hanya bisa dilakukan sekali. Tapi kalau insert or update, nah dia bisa di-insert. Kalau misalnya datanya sudah ada, dia akan diupdate. Oke, kebalikannya dengan update or insert, kalau update or insert dia akan ngecek dulu ada nggak datanya. Kalau ada dia diupdate, kalau nggak ada dia di-insert. Saya sempat cari beberapa referensi perbedaannya insert or update dan update or insert itu kalau secara eksekusi sama, mau pilih yang mana aja nggak masalah ya. Tapi biasanya kalau data itu jarang dirubah, kita bisa menggunakan update or insert. Jadi dia akan dicek dulu updateannya, baru kemudian kalau tidak ada dia di insert. Jadi kita gunakan yang update or insert ya, kita akan coba. Harapannya nanti setelah ini kita running dia akan update or insert ya, jadi dimasukkan. Kalau belum ada, oke ini ada yang error. Oke, tadi beberapa sempat kita coba error ya, ketika di sini tmapnya kita menggunakan fungsi talent parse integer to string ya, itu error. Dicoba berkali-kali juga error. Nah, ternyata saya hilangkan. Jadi dari sini dia dari tanggal itu masuk ke sini dia masih tipenya masih string ya. Oke, terus ini apply. Oke, nah kemudian saya coba di tilok row. Nah, itu dia mau keluar gitu ya. Nah, kemudian tapi dia tipenya ternyata string gitu. Ketika dikonekkan ke dimensi waktu dia butuhnya integer, nah kita pakai t convert type.
Caranya pakai T convert type, tadi saya cari di processing sini, cari yang T convert type ya. Kemudian dari T log row disambungkan ke T convert type, dari T convert type disambungkan ke dimensi waktu. Oke. Nah, terus kemudian di sini jangan lupa ditulis input column positionnya tadi awalnya dari tahun, outputnya tadi adalah tahun yang ada di sini. Nah, oke, atau kalau saya coba ulangin lagi prosesnya dari awal. Nah, di sini tadi kita pakai T-log T-convert type ya. T-convert type bisa juga dicari di bagian processing ya. Nah, di sini kan ini awalnya masih kosong. Input kolom, output kolom kosong. Ketika kita ini tarik row main, masukkan ke sini. Nah, dia otomatis kita coba synchronize kolom ya. Oke, sebentar. Okay. Nah, di sini input column position tahun gitu ya. Nah, output kolomnya ini kita pakai row main, masukkan ke sini. Yes, nah jadi dia otomatis di sini tahun, masukkan ke tahun. Kita mau lihat view skemanya, tahun string, tahun integer gitu ya, di OK. Kemudian supaya ini tadi bisa dieksekusi berkali-kali, saya akan pakai yang insert or update. Kemudian saya lihat skemanya dulu. Oke, ini tetap seperti ini ya. Dari T convert type itu dia integer, masuk ke sini juga integer. Kita akan coba running. For update schema must have a key. Oke. Di sini edit schema. Saya coba edit schema, view schema. Oh ya, ini key-nya di sini ya. Oke, ini sebagai kunci. Oke. Kita coba running lagi. Skema must have a key. Skema, edit skema. Ini kenapa nggak bisa di ini ya? Synchronize column. Ya, jadi saya tadi klik synchronize column ya. Synchronize column, terus saya coba cek lagi. Oh ya, ini harus sama, ini harus punya sebagai primary key di sini. Terus kita coba running. Karena kalau pakai update, ya benar, update-nya kan based on primary key ya. Oke, di sini dia ada 100 baris ya. Nah, kita akan coba lihat di tadi saya coba beberapa cara, tapi ternyata yang paling bagus ya tadi pakai yang convert type itu ya, itu lebih mudah. Oke, ini saya akan coba, tadi saya coba masukkan data 1976 ya. Berarti nanti dia returnnya ada 101 ya. 1976, 77 dan seterusnya. Oke, nah jadi ini tadi kita belajar dari T-row generator mengenerate tahun, kemudian dimasukkan ke T-map. Tadi kita ambil tahunnya saja, kemudian taruh di T-log row buat menampilkan hasilnya. Kemudian saya pakai T-convert type karena tadi dimensi waktunya tadi saya pakai integer. Mungkin teman-teman dari awal kalau misalnya mau dimensi waktunya tadi tahun bisa pakai string ya. Jadi mungkin tidak perlu T-convert type kalau pakai string. Oke, demikian materi hari ini ya terkait dengan pembuatan dimensi waktu. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya untuk yang dimensi departemen. Terima kasih.